Ika adalah seorang wanita berusia 30 tahun yang tinggal di sebuah rumah besar di pinggiran kota bersama suaminya, Rudy, dan dua anak mereka, Dinda dan Budi. Kehidupan mereka tampak sempurna di mata orang lain. Rudy adalah seorang pengusaha sukses yang seringkali mendapat pujian atas dedikasinya dalam pekerjaan. Sementara itu, Ika adalah ibu rumah tangga yang penuh kasih sayang dan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Setiap pagi, Ika bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan bagi keluarganya. Ia menyukai momen-momen sederhana ini, di mana ia bisa melihat senyum bahagia anak-anaknya saat menikmati makanan yang ia buat. Rudy pun selalu memuji masakan Ika, membuatnya merasa dihargai dan dicintai. Namun, di balik kebahagiaan ini, Ika kadang merasakan kekhawatiran kecil tentang kehidupan pernikahannya. Rudy seringkali pulang larut malam karena pekerjaan, dan meskipun Ika percaya pada kesetiaan suaminya, ada saat-saat ketika keraguan mulai menggerogoti pikirannya. Suatu sore, saat Ika sedang menyiapkan makan malam, ia menerima telepon dari sahabatnya, Lila. Mereka berbincang-bincang tentang kehidupan masing-masing. Lila menanyakan apakah Ika merasa bahagia dengan pernikahannya. Ika menjawab dengan optimis bahwa ia merasa beruntung memiliki Rudy sebagai suami. Namun, Lila mengingatkan Ika untuk tidak mengabaikan tanda-tanda kecil dalam hubungan mereka. Ketika malam tiba dan Rudy pulang ke rumah, Ika menyambutnya dengan hangat. Mereka berbincang tentang hari mereka masing-masing. Rudy menceritakan proyek baru yang sedang ia kerjakan dan bagaimana ia berharap bisa membawa pulang keuntungan besar untuk keluarga mereka. Ika mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi di dalam hatinya ada rasa cemas yang tak bisa ia ungkapkan. Beberapa minggu setelah percakapan itu, Ika merasa kewalahan dengan semua pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak-anaknya sendirian. Ia memutuskan untuk mempekerjakan seorang pembantu untuk membantunya. Setelah mencari-cari informasi, akhirnya ia menemukan Maya, seorang gadis muda berusia 22 tahun yang baru saja pindah ke kota tersebut. Maya datang untuk wawancara dan langsung membuat kesan yang baik pada Ika. Dengan senyuman manis dan sikap yang ramah, Maya seolah-olah membawa energi positif ke dalam rumah tangga mereka. Setelah berdiskusi dengan Rudy, Ika memutuskan untuk merekrut Maya sebagai pembantu rumah tangga. Hari pertama Maya bekerja sangat lancar. Ia cepat belajar dan mampu menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga dengan efisien. Ika merasa lega karena beban kerjanya sedikit berkurang. Namun, seiring berjalannya waktu, Ika mulai memperhatikan interaksi antara Rudy dan Maya. Rudy seringkali terlihat berbincang akrab dengan Maya saat Ika tidak ada di tempat. Awalnya, Ika mencoba untuk tidak berpikir negatif dan meyakinkan dirinya bahwa Rudy hanya bersikap ramah kepada pembantunya. Namun, saat melihat senyuman Rudy ketika berbicara dengan Maya, atau saat keduanya tertawa bersama di dapur, rasa cemburu mulai merayapi hati Ika. Suatu hari ketika Ika pulang dari belanja bahan makanan, ia melihat Rudy dan Maya sedang duduk di teras belakang sambil menikmati secangkir teh. Mereka tampak sangat akrab satu sama lain. Maya tertawa lepas mendengar lelucon Rudy. Melihat pemandangan itu membuat hati Ika bergetar. Ia merasa seolah ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Ika mencoba membicarakan perasaannya kepada Rudy. Ia mengungkapkan betapa ia merasa cemas melihat kedekatan suaminya dengan Maya. Namun, Rudy hanya tersenyum dan meyakinkan Ika bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ia menjelaskan bahwa Maya adalah pembantu yang baik dan profesional. Meskipun demikian, benih-benih kecurigaan telah ditanam dalam pikiran Ika. Ia mulai memperhatikan setiap detail kecil dalam interaksi mereka sehari-hari. Dari cara Maya tersenyum kepada Rudy hingga bagaimana Rudy selalu memberi perhatian lebih kepada Maya dibandingkan kepada dirinya sendiri. Seiring waktu berjalan, kecurigaan itu semakin membesar menjadi sebuah obsesi. Setiap kali Rudy pulang larut malam atau menerima telepon tanpa memberitahu Ika terlebih dahulu, hatinya semakin teriris oleh rasa sakit yang tak terucapkan. Dalam benaknya muncul pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Apakah suaminya benar-benar setia? Apakah kedekatan mereka hanya sebatas hubungan profesional
Atau ada sesuatu yang lebih? Ika merasa terjebak dalam labirin emosionalnya sendiri antara cinta kepada suami dan ketakutan akan kehilangan segalanya. Dalam bab-bab selanjutnya dari cerita ini, kita akan melihat bagaimana perasaan-perasaan ini berkembang menjadi konflik yang lebih besar dalam hidup mereka bertiga. Ika, Rudy, dan Maya. Seiring berjalannya waktu, ketegangan dalam rumah tangga Ika semakin meningkat. Meskipun Rudy berusaha menunjukkan cinta dan perhatian kepada Ika, ada sesuatu yang terasa berbeda. Ika tidak bisa menepis perasaan bahwa ada yang tidak beres. Setiap hari, ia menyaksikan interaksi antara Rudy dan Maya dengan lebih cermat, dan setiap senyuman serta tawa yang mereka bagi semakin menggerogoti kepercayaan dirinya. Ika mulai mencatat beberapa hal kecil yang membuatnya curiga. Misalnya, Rudy seringkali menerima telepon di luar rumah, menghindari percakapan ketika Ika berada di dekatnya. Ketika ditanya tentang siapa yang menelepon, Rudy selalu menjawab dengan santai. Hanya teman kerja. Namun, jawaban itu tidak memuaskan hati Ika. Ia merasa ada yang disembunyikan. Suatu malam, saat Ika sedang menyiapkan makan malam, ia mendengar suara tawa dari ruang tamu. Ketika ia melongokkan kepala, ia melihat Rudy dan Maya sedang menonton televisi bersama. Rudy tampak sangat menikmati momen itu, bahkan ia menyandarkan kepalanya di punggung kursi sambil tertawa lepas. Melihat pemandangan itu membuat hati Ika bergetar. Rasa cemburu dan sakit hati bercampur menjadi satu. Ika mencoba untuk tidak terbawa perasaan dan fokus pada anak-anaknya. Namun, saat Dinda dan Budi tidur, kecurigaan itu kembali menghantuinya. Ia mengambil ponselnya dan mulai mencari informasi tentang tanda-tanda perselingkuhan di internet. Hasil pencariannya semakin memperkuat ketakutannya. Banyak artikel yang menjelaskan tentang perilaku pria yang berselingkuh. Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan. Ika merasa terjebak dalam rasa cemas yang tak kunjung reda. Ia mulai mempertimbangkan untuk berbicara lebih serius dengan Rudy tentang apa yang ia rasakan. Namun, rasa takut akan kehilangan suaminya membuatnya ragu untuk melakukannya. Suatu sore setelah pulang dari belanja, Ika memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Ia ingin mengejutkan Rudy dengan makan malam spesial. Ia menyiapkan hidangan favorit suaminya, ikan bakar dengan sambal terasi dan sayur asem, serta menata meja makan dengan indah. Dalam hatinya, ia berharap momen ini bisa mengembalikan kehangatan dalam hubungan mereka. Namun, saat Ika sedang menyelesaikan persiapan, ia mendengar suara mobil Rudy masuk ke halaman rumah. Dengan semangat tinggi, ia berlari menuju pintu depan untuk menyambut suaminya. Namun, saat membuka pintu, ia terkejut melihat Rudy datang bersama Maya. Rudy tersenyum lebar dan berkata, "Ika, lihat siapa yang ikut pulang." Maya membantu saya menyelesaikan pekerjaan di kantor. Maya tersenyum malu sambil membawa beberapa tas belanjaan. Ika merasakan dadanya bergetar mendengar penjelasan Rudy. Mengapa Maya harus ikut pulang? Bukankah seharusnya pembantu hanya bekerja di rumah? Namun, Ika mencoba untuk tetap tenang dan menyambut mereka berdua dengan senyuman palsu. Maya membantu Ika menyiapkan meja makan sementara Rudy pergi mencuci tangan. Selama proses itu, Maya terus berbicara dengan ceria tentang bagaimana mereka berhasil menyelesaikan proyek besar di kantor. Ika merasa terasing dalam percakapan itu, seolah-olah ada dunia lain antara Rudy dan Maya yang tidak bisa ia masuki. Ketika makan malam dimulai, suasana terasa canggung. Rudy tampak sangat menikmati hidangan yang disiapkan oleh Ika, tetapi pandangannya seringkali berpindah ke Maya. Setiap kali Maya tertawa atau berbicara, Rudy akan tersenyum lebar, seolah-olah dia adalah bintang utama dalam pertunjukan itu. Ika merasakan hatinya hancur melihat kedekatan mereka. Ia berusaha keras untuk tidak menunjukkan perasaannya kepada anak-anak yang duduk di meja makan bersama mereka. Namun, saat Dinda bertanya kepada Rudy, mengapa dia tidak pernah membawa pulang teman kerjanya sebelumnya, pertanyaan itu seperti pisau yang menusuk hati Ika. Setelah makan malam selesai dan anak-anak sudah tidur, Ika tidak bisa lagi menahan emosinya. Ia memanggil Rudy ke ruang tamu untuk berbicara secara serius. "Rudy," katanya dengan suara bergetar, "apa sebenarnya yang terjadi antara kamu dan Maya?"
Rudy terlihat terkejut dengan pertanyaan itu. Ika, kamu tahu kan? Dia hanya pembantu kita. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, jawabnya defensif. Namun, jawaban itu tidak cukup meyakinkan bagi Ika. Ia merasakan gelombang emosi antara cinta dan pengkhianatan bergelora di dalam hatinya. Tapi kenapa kamu lebih sering bersamanya? Kenapa aku merasa terasing? Tanyanya dengan air mata mulai menggenang di pelupuk mata. Rudy menghela napas panjang dan menjelaskan bahwa kedekatannya dengan Maya hanya sebatas hubungan profesional dan bahwa ia menghargai semua yang telah dilakukan Ika untuk keluarganya. Namun, penjelasannya terasa kosong bagi Ika. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan kerja antara suaminya dan pembantu mereka. Malam itu menjadi malam penuh ketegangan bagi mereka berdua. Sebuah pertemuan tak terduga antara cinta dan kecurigaan yang akan membentuk jalan cerita mereka selanjutnya. Setelah malam penuh ketegangan itu, Ika tidak bisa tidur nyenyak. Pikiran tentang Rudy dan Maya terus berputar di benaknya. Ia merasa terjebak dalam labirin kecurigaan dan rasa sakit yang mendalam. Setiap kali ia menatap wajah Rudy, ia teringat akan tawa dan senyuman yang ia lihat antara suaminya dan Maya. Rasa cemburu dan ketidakpastian semakin menggerogoti hatinya. Beberapa hari kemudian, Ika memutuskan untuk mengumpulkan keberanian dan berbicara dengan Rudy secara langsung. Ia tahu bahwa jika tidak melakukannya, perasaannya hanya akan semakin memburuk. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Ika mengajak Rudy duduk di ruang tamu. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Rudy, aku perlu kamu jujur padaku. Apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan Maya?" Rudy terlihat terkejut dengan pertanyaan itu. Ia menggelengkan kepala seolah tidak percaya bahwa Ika meragukan kesetiaannya. "Ika, kamu tahu aku mencintaimu. Maya hanyalah pembantu kita," jawabnya dengan nada defensif. Namun, Ika tidak puas dengan jawaban itu. "Tapi aku melihat bagaimana kalian berinteraksi. Aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan kerja," tegasnya. Setelah beberapa saat terdiam, Rudy akhirnya menghela napas panjang. "Baiklah Ika, aku akan jujur padamu." Suaranya mulai bergetar. "Aku pernah berselingkuh dengan Maya." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar hati Ika. Ia merasa dunia di sekelilingnya runtuh seketika. Air mata mulai mengalir di pipinya saat ia mendengar pengakuan suaminya. "Kenapa, Rudy? Kenapa kamu melakukan ini padaku?" Tanyanya dengan suara penuh kepedihan. Rudy menjelaskan bahwa hubungan mereka dimulai ketika mereka bekerja sama dalam proyek besar di kantor. Awalnya hanya sebatas obrolan santai, tetapi perlahan-lahan berkembang menjadi sesuatu yang lebih intim. "Aku tidak bermaksud menyakitimu, Ika. Aku sangat menyesal," katanya sambil menundukkan kepala. Ika merasa hatinya hancur berkeping-keping. Semua kenangan indah bersama Rudy terasa seperti ilusi belaka. Ia merasa dikhianati oleh orang yang paling dicintainya. Dalam kebingungan dan kesedihan yang mendalam, Ika bertanya-tanya apakah semua cinta dan pengorbanannya selama ini sia-sia. Setelah pengakuan itu, suasana di rumah menjadi semakin tegang. Ika berusaha untuk tetap tenang demi anak-anaknya. Tetapi setiap kali ia melihat Rudy atau mendengar namanya disebutkan, rasa sakit itu kembali menghantui pikirannya. Beberapa hari setelah pengakuan Rudy, Ika merasa terjebak dalam badai emosi yang tak kunjung reda. Ia berusaha menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasa, mengurus anak-anak dan menjalankan rutinitas rumah tangga, tetapi hatinya terasa berat oleh beban pengkhianatan yang baru saja ia ketahui. Ika seringkali merenung, sendirian di malam hari, memikirkan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Apakah ia harus memaafkan Rudy dan memberi kesempatan kedua? Ataukah lebih baik baginya untuk pergi dan mencari kebahagiaan baru? Dalam pikirannya berkecamuk berbagai kemungkinan, tetapi semua pilihan terasa menyakitkan. Suatu malam, saat duduk di ruang tamu sambil menatap foto keluarga mereka yang tergantung di dinding, Ika merasakan air mata mengalir di pipinya tanpa bisa dihentikan. Ia teringat saat-saat bahagia ketika mereka masih saling mencintai tanpa keraguan dan rasa sakit ini. Akhirnya,
Ika memutuskan untuk berbicara dengan Lila, sahabatnya yang selalu mendukungnya dalam keadaan sulit. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di dekat rumah mereka. Dalam suasana hangat kafe itu, Ika menceritakan semua yang terjadi, pengkhianatan Rudy, dan rasa sakit yang ia rasakan. Lila mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan dukungan emosional kepada Ika. "Kamu harus melakukan apa yang terbaik untuk dirimu dan anak-anakmu," katanya bijak. "Jika kamu merasa bisa memaafkannya dan ingin mencoba memperbaiki hubungan kalian, lakukanlah. Tapi jika kamu merasa tidak bisa melanjutkan hidup bersamanya, itu juga sah." Kata-kata Lila membuat Ika berpikir lebih dalam tentang pilihan-pilihannya. Ia menyadari bahwa apapun keputusan yang diambilnya harus berdasarkan apa yang terbaik untuk dirinya dan anak-anaknya. Setelah kembali ke rumah malam itu, Ika menemukan Rudy sedang duduk sendirian di ruang tamu dengan wajah penuh penyesalan. Ia tahu bahwa suaminya sangat menyesali perbuatannya dan ingin memperbaiki kesalahan tersebut. Namun, rasa sakit yang dialaminya masih terlalu baru untuk dilupakan. "Ika," kata Rudy ketika melihatnya masuk ke ruang tamu, "aku tahu aku telah menghancurkan kepercayaanmu. Aku bersedia melakukan apapun untuk memperbaikinya." Ika menatap suaminya dengan tatapan kosong. Ia merasa bingung antara cinta yang masih ada untuk Rudy dan rasa sakit akibat pengkhianatannya. "Rudy," jawabnya pelan, "aku butuh waktu untuk berpikir." Malam itu menjadi malam refleksi bagi Ika. Waktu untuk merenungkan apa arti cinta sejati bagi dirinya dan bagaimana cara melanjutkan hidup setelah dikhianati oleh orang terdekatnya. Dalam hatinya muncul harapan bahwa mungkin suatu hari nanti mereka bisa memperbaiki hubungan ini atau mungkin juga menemukan jalan masing-masing menuju kebahagiaan. Dengan keputusan berat di depan mata, Ika menyadari bahwa apapun pilihan yang ia ambil akan membentuk masa depannya, baik sebagai seorang istri maupun sebagai seorang ibu bagi Dinda dan Budi. Dalam perjalanan ini, ia harus menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri untuk menghadapi kenyataan pahit, sekaligus mencari jalan menuju kebahagiaan sejati, apakah bersama Rudy atau tanpa dia sekalipun. Setelah pertemuan emosional itu, Ika merasa terombang-ambing antara harapan dan keraguan. Ia tahu bahwa Rudy sangat menyesali kesalahannya dan ingin memperbaiki hubungan mereka, tetapi rasa sakit yang ditinggalkan oleh pengkhianatan itu masih terlalu segar di ingatannya. Ika merasa bingung dan tidak yakin apakah ia bisa kembali mempercayai Rudy seperti sebelumnya. Namun, demi anak-anak mereka, Ika memutuskan untuk memberi Rudy kesempatan kedua. Ia ingin melihat apakah suaminya benar-benar berkomitmen untuk memperbaiki kesalahan dan membangun kembali kepercayaan yang telah hancur. Dalam hati, Ika berharap bahwa cinta yang mereka miliki masih cukup kuat untuk mengatasi badai ini. Rudy berusaha keras untuk menunjukkan bahwa ia serius dalam memperbaiki hubungan mereka. Ia mulai lebih terlibat dalam kehidupan sehari-hari keluarga. Setiap pagi ia membantu Ika menyiapkan sarapan dan mengantar anak-anak ke sekolah. Malam hari, ia berusaha menciptakan momen-momen spesial dengan Ika, seperti memasak bersama atau menonton film keluarga. Namun, meskipun usaha Rudy terlihat tulus, Ika masih merasakan ketidaknyamanan. Setiap kali Rudy menyentuhnya atau berbicara, dengan lembut, bayangan pengkhianatan itu kembali muncul dalam pikirannya. Ia merasa seolah-olah ada dinding tak terlihat antara mereka yang sulit dirobohkan. Suatu malam, setelah anak-anak tidur, Ika memutuskan untuk berbicara dengan Rudy tentang perasaannya. "Rudy," katanya dengan suara lembut namun tegas, "aku menghargai semua usaha yang kamu lakukan untuk memperbaiki hubungan kita. Tapi aku masih merasa ada jarak di antara kita." Rudy mengangguk memahami. "Aku tahu, Ika. Aku tidak bisa memaksa kamu untuk melupakan apa yang terjadi. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku berkomitmen untuk membuat segalanya lebih baik." Ika merasa terharu mendengar kata-kata suaminya. Ia tahu bahwa Rudy benar-benar berusaha dan ingin memperbaiki kesalahan yang telah dibuatnya. Namun, rasa sakit itu masih membekas di hatinya. "Aku butuh waktu," ujarnya pelan. Rudy mengerti dan berjanji akan memberinya ruang untuk memproses perasaannya. Mereka sepakat untuk melakukan terapi pasangan agar bisa berkomunikasi lebih baik dan menangani masalah yang ada.
Selama beberapa minggu ke depan, mereka mengikuti sesi terapi secara rutin. Dalam setiap sesi, Ika mulai membuka diri tentang perasaannya, tentang rasa sakitnya, rasa cemburu yang terus menghantuinya, dan ketidakpastian tentang masa depan mereka. Terapi membantu mereka berdua untuk saling mendengarkan dan memahami satu sama lain dengan lebih baik. Meskipun prosesnya tidak mudah, perlahan-lahan, Ika mulai merasakan perubahan positif dalam dirinya. Ia mulai belajar untuk melepaskan sebagian dari rasa sakitnya dan memberi ruang bagi cinta yang masih ada antara mereka. Rudy juga semakin menunjukkan komitmennya dengan bersikap lebih transparan dan jujur tentang segala hal. Namun, saat Ika mulai merasa sedikit lebih tenang dalam hubungan mereka, sebuah kejadian tak terduga mengguncang kepercayaan yang baru saja mulai dibangun kembali. Suatu sore ketika Ika sedang membersihkan rumah, ia menemukan sebuah kotak kecil di bawah tempat tidur Rudy saat sedang merapikan barang-barang lama. Kotak itu terlihat biasa saja, tetapi saat dibuka, hati Ika langsung bergetar hebat. Di dalam kotak itu terdapat beberapa surat cinta yang ditulis oleh Maya kepada Rudy, surat-surat yang penuh dengan ungkapan cinta dan kerinduan yang mendalam. Ada juga foto-foto candid Rudy dan Maya saat mereka bersama-sama di luar rumah. Momen-momen bahagia yang seharusnya tidak pernah ada jika Rudy setia kepada Ika. Ika merasa dunia di sekelilingnya runtuh lagi saat membaca surat-surat itu. Semua usaha Rudy untuk memperbaiki hubungan terasa sia-sia ketika ia menyadari bahwa pengkhianatan itu bukan hanya sekadar kesalahan sesaat. Itu adalah sebuah hubungan emosional yang lebih dalam antara suaminya dan pembantu mereka. Dengan hati berdebar-debar dan air mata mengalir di pipinya, Ika memanggil Rudy ke ruang tamu. Ketika Rudy masuk dan melihat ekspresi wajah Ika yang penuh kesedihan dan kemarahan, ia langsung merasakan ada sesuatu yang tidak beres. "Ika, ada apa?" tanyanya khawatir. Tanpa berkata-kata lagi, Ika melemparkan kotak kecil itu ke arah Rudy. "Apa ini? Kenapa kamu menyimpan semua ini?" Suaranya bergetar karena emosi. Rudy tampak terkejut saat melihat isi kotak tersebut. Ia segera mengambil surat-surat itu dan membacanya dengan cepat. Wajahnya berubah pucat saat ia menyadari bahwa semua rahasia yang telah ia coba tutupi kini terbongkar. "Ika, aku bisa menjelaskan," katanya terbata-bata. "Menjelaskan apa? Bahwa kamu mencintainya? Bahwa aku hanyalah pilihan kedua setelah dia?" Ika tidak bisa menahan amarahnya lagi. "Aku sudah berusaha memberi kamu kesempatan kedua, tapi semua ini hanya membuatku merasa semakin hancur." Rudy mencoba menjelaskan bahwa surat-surat tersebut adalah bagian dari masa lalu, masa ketika ia tersesat dalam kebingungan emosionalnya. Sendiri setelah berselingkuh dengan Maya. Ia mengklaim bahwa hubungan itu sudah berakhir, dan bahwa ia benar-benar ingin memperbaiki segalanya dengan Ika. Namun, penjelasan itu tidak cukup bagi Ika. Ia merasa dikhianati sekali lagi. Semua usaha, Rudy selama ini terasa seperti kebohongan belaka. "Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini," ujarnya sambil menangis. Malam itu menjadi malam penuh pertikaian antara mereka. Sebuah pertarungan emosional yang membawa kembali semua rasa sakit dan kekecewaan yang pernah ada sebelumnya. Setelah malam yang penuh pertikaian dengan Rudy, Ika merasa hatinya semakin berat. Ia tidak hanya berjuang dengan rasa sakit akibat pengkhianatan suaminya, tetapi juga dengan kemarahan yang membara terhadap Maya. Ika menyadari bahwa untuk benar-benar melanjutkan hidup dan menutup babak kelam ini, ia harus menghadapi Maya secara langsung. Keesokan harinya, Ika memutuskan untuk mengundang Maya ke rumah. Meskipun hatinya bergetar karena ketakutan dan kemarahan, ia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus diambil. Ia ingin berbicara dengan Maya, mengekspresikan semua perasaannya, dan menuntut penjelasan tentang apa yang terjadi antara dia dan Rudy. Saat Maya tiba, Ika merasakan ketegangan di udara. Maya terlihat gugup, dan wajahnya menunjukkan bahwa ia tahu mengapa Ika memanggilnya. "Ika, aku..." Maya mulai berbicara, tetapi Ika tidak memberinya kesempatan untuk melanjutkan. "Jangan coba untuk menjelaskan apapun," kata Ika dengan suara tegas. "Aku hanya ingin tahu kenapa kamu melakukan ini. Kenapa kamu merusak hidupku?"
Maya tampak terkejut dan menundukkan kepala. Aku tidak bermaksud menyakitimu, Ika. Aku tidak tahu bagaimana semua ini bisa terjadi. Rudy dan aku, kami hanya terjebak dalam situasi yang tidak terduga. Ika merasa darahnya mendidih mendengar penjelasan itu. Situasi yang tidak terduga, kamu tahu betul apa yang kamu lakukan. Kamu adalah pembantu di rumahku. Seharusnya kamu menghormati pernikahan kami. Maya mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca. Aku tahu, dan aku sangat menyesal. Aku tidak pernah bermaksud untuk merusak hubungan kalian. Rudy adalah orang yang baik, dan aku terjebak dalam perasaanku sendiri. Ika merasa marah sekaligus kasihan melihat Maya dalam keadaan seperti itu. Namun, rasa sakit yang ditinggalkan oleh pengkhianatan itu lebih besar daripada rasa empatinya terhadap pembantunya. Ini bukan hanya tentang kamu dan Rudy, ujarnya. Ini tentang anak-anak kami, tentang keluarga kami. Maya mengangguk pelan, air mata mengalir di pipinya. Aku mengerti, Ika. Dan aku ingin kamu tahu bahwa aku sudah berhenti berhubungan dengan Rudy. Aku ingin pergi dari sini dan tidak pernah kembali. Ika merasa sedikit lega mendengar keputusan Maya untuk pergi. Namun, ia juga menyadari bahwa meskipun Maya pergi, luka yang ditinggalkan akan tetap ada. Aku berharap kamu bisa belajar dari semua ini, kata Ika dengan nada lebih lembut. Jangan pernah lagi menjadi bagian dari pengkhianatan seperti ini. Setelah pertemuan itu berakhir, Ika merasa sedikit lebih tenang meskipun hatinya masih penuh dengan rasa sakit dan kemarahan. Ia tahu bahwa menghadapi Maya adalah langkah penting dalam proses penyembuhannya. Setelah pertemuan dengan Maya, Ika merasa seolah-olah sebuah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Meskipun luka hatinya belum sepenuhnya sembuh, ia mulai merasakan secercah harapan untuk masa depan yang lebih baik, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk anak-anaknya. Ika memutuskan untuk fokus pada diri sendiri dan anak-anaknya sambil terus berusaha memperbaiki hubungannya dengan Rudy. Mereka melanjutkan sesi terapi pasangan mereka secara rutin, di mana mereka belajar untuk berkomunikasi lebih baik dan membangun kembali kepercayaan satu sama lain. Selama sesi-sesi terapi tersebut, Ika mulai menemukan kekuatan dalam dirinya yang selama ini terpendam. Ia menyadari bahwa meskipun pengkhianatan Rudy sangat menyakitkan, ia memiliki kendali atas hidupnya sendiri dan bisa memilih arah mana yang ingin ia ambil. Satu hari saat mereka sedang berbincang di ruang tamu setelah sesi terapi, Rudy berkata kepada Ika, "Aku sangat menghargai semua usaha yang kamu lakukan untuk memperbaiki hubungan kita. Aku ingin kita bisa saling mendukung satu sama lain." Ika tersenyum lemah mendengar kata-kata suaminya. "Aku juga ingin kita bisa kembali seperti dulu," jawabnya pelan. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang. Seiring waktu berlalu, hubungan mereka mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Rudy semakin terbuka tentang perasaannya dan berusaha lebih keras untuk memenuhi kebutuhan emosional Ika. Mereka mulai melakukan kegiatan bersama sebagai keluarga, berlibur akhir pekan ke pantai, atau sekadar menghabiskan waktu bersama di rumah sambil menonton film. Di sisi lain, Ika juga mulai menemukan kembali jati dirinya sebagai seorang individu di luar perannya sebagai istri dan ibu. Ia mendaftar kursus memasak dan mulai mengeksplorasi hobi-hobi baru yang memberinya kebahagiaan tersendiri. Suatu malam ketika mereka sedang duduk bersama di teras belakang rumah sambil menikmati kopi hangat di bawah sinar bulan purnama, Rudy menggenggam tangan Ika dan berkata, "Aku berjanji akan selalu berusaha menjadi suami yang lebih baik untukmu." Ika merasa harapan baru tumbuh dalam dirinya. Meskipun perjalanan mereka masih penuh tantangan, ia percaya bahwa cinta sejati bisa bertahan jika keduanya bersedia berjuang bersama. Akhirnya, setelah melewati banyak cobaan dan kesedihan, Ika menyadari bahwa ia telah menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Sebuah kekuatan untuk mencintai tanpa syarat, sekaligus menjaga diri sendiri dari pengkhianatan masa lalu. Dengan tekad baru dan semangat untuk memulai lembaran baru dalam hidupnya bersama, Rudy dan anak-anak mereka, Ika siap menghadapi masa depan, apapun bentuknya, dengan hati yang penuh harapan dan keberanian.